Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara untuk menavigasi di Maya. Menavigasi di Maya membutuhkan 3 tombol mouse, yang pada dasarnya suatu kombinasi kunci. Yang satunya pada keyboard dan yang kedua pada mouse. Mari kita praktekkan. Yang pertama, move kamera. Tekan Alt pada keyboard dan klik middle mouse, yaitu untuk move kamera. Selanjutnya, tekan Alt dan klik kiri, yaitu untuk merotasi kamera. Dan tekan Alt dan klik kanan, yaitu untuk zoom in atau zoom out kamera. Dan hal ini sebenarnya kita bukan mengubah fokus kamera, namun yang kita lakukan ini yaitu kita sedang memindahkan kamera untuk lebih dekat atau menjauh, dan cara ini yaitu untuk mendekatkan secara halus atau smooth. Dan ada satu cara lain untuk hal ini, yaitu move kamera untuk mendekatkan atau menjauhkan kamera, yaitu tekan Ctrl dan Alt dan dibarengi proses memblok. Contohnya seperti ini, kita klik dari atas dan tahan, lalu blok ke bawah, lalu lepas klik kirinya. Maka akan mendekatkan kamera ke skin. Dan sebaliknya, jika kita ingin menjauhkan kamera, tekan Ctrl dan Alt, lalu klik kiri dan tahan dan geser ke atas seperti ini. Maka akan menjauhkan kamera dari skin. Oke, selanjutnya tekan Alt dan Shift, lalu klik middle mouse, yaitu untuk snap move kamera. Seperti yang Anda lihat di sini, saya tidak bisa memindahkan kamera ke atas atau ke bawah, dan hanya bisa ke kiri dan ke kanan. Namun jika kita ingin ke atas atau ke bawah, maka Anda lepas klik middle mouse-nya, lalu kembali menekan middle mouse-nya, dan kamu awali pertama ke atas dan ke bawah. Jangan menggesernya ke kiri atau ke kanan. Maka jika kamu ke kiri kan, maka move kameranya akan mensnapkan ke kanan ke kiri. Oke, selanjutnya hal ini juga berlaku pada rotasi snap kamera. Kita tekan kembali Alt dan Shift, lalu klik kiri. Seperti yang Anda lihat di sini, saya hanya bisa merotasi ke bawah dan ke atas. Tidak seperti normalnya. Tekan Alt, lalu klik kiri. Seperti yang Anda lihat di sini lebih fleksibel. Beda dengan tekan Alt dan Shift, lalu rotasi. Saya tidak bisa ke bawah atau ke atas, karena saya awali dengan mensnap ke kiri dan ke kanan. Namun jika ke atas, Anda lepas klik kirinya, lalu kita klik kembali dan Anda ke ataskan dan ke bawah. Oke. Dan shift ini tidak berlaku pada zoom kamera. Bicara tentang zoom, Anda bisa juga menzoom dengan men-scroll middle mouse, seperti ini. Namun cara ini tidak halus. Dan selain ini, kita juga dapat menempatkan kamera dengan menggunakan apa yang disebut frame command atau bingkai perintah. Kita masuk ke menu view. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada look at selection, frame all, dan frame selection. Dan jika saya menselect objek dan katakanlah saya ingin objek ini agar terlihat di bagian tengah dari viewport, maka saya akan memilih opsi look at selection. Maka seperti yang Anda lihat di sini, kamera akan terperintah untuk menampilkan penglihatan pada objek yang terselect untuk ditampilkan di tengah dari viewport. Contoh satu lagi, saya select objek pohon ini yang ada di sudut kanan. Selanjutnya kita ke look at selection. Dan inilah hasilnya, kamera akan memfokuskan objek yang terselect agar terlihat di posisi tengah dari viewport. Dan untuk frame selection, yaitu untuk memfokuskan kamera pada objek yang terselection. Jadi, di viewport, Anda hanya akan melihat satu objek tersebut. Contoh di sini saya men-select house, selanjutnya saya aktifkan frame selection. Atau Anda tekan F pada keyboard. Seperti ini. Dan jika Anda ingin melihat keseluruhan adegan atau objek,
maka pilih opsi Frame All. Seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita juga masih memiliki satu cara lagi, yaitu untuk mengubah cara kita melihat adegan. Namun hal ini tidak berlaku pada sistem penglihatan dari viewport 2.0, yaitu di sini. Opsi renderer viewport 2.0. Dan agar Anda mengerti apa yang saya maksud, kita pilih dahulu legacy default viewport, kita aktifkan. Maka di sini kamu dapat melihat di sudut kanan atas dari viewport ada navigation cube. Jadi dengan cube ini kamu dapat menavigasi di viewport dengan simple, yaitu caranya kamu hanya mengklik seperti yang saya lakukan ini. Oke, dan jika saya kembali kepada opsi renderer viewport 2.0, maka cube tersebut akan menghilang. Maka itulah salah satu alasan mengapa kita harus memilih opsi renderer. Dan silakan Anda mempraktekkan ulang agar Anda benar-benar dapat memahami dan akan menjadi rileks dalam menavigasi di viewport Maya.